Bayangkan sebuah dunia di mana gulungan kuno disembunyikan selama berabad-abad di dalam gua yang sepi di tepi laut mati, dianggap terlalu berbahaya untuk dibaca manusia biasa. Gulungan yang tidak hanya berisi doa, hukum, atau kisah-kisah religius, tetapi juga rahasia tentang asal-usul kepercayaan, misteri para nabi, hingga nubuat yang bisa mengguncang fondasi otoritas keagamaan dunia. Inilah yang dikenal sebagai gulungan laut mati, salah satu penemuan paling mengejutkan dalam sejarah arkeologi abad ke-20. Namun, yang jarang dibicarakan adalah bagaimana gulungan-gulungan ini pada masanya pernah dilarang oleh gereja untuk beredar luas. Mengapa sebuah naskah kuno yang ditemukan dalam keadaan rapuh dan berdebu bisa menimbulkan rasa takut yang begitu besar bagi lembaga keagamaan? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tinta pudar dan kulit perkamen itu? Gulungan ini ditemukan pada tahun 1947 oleh seorang gembala muda Badui secara tidak sengaja ketika ia melempar batu ke dalam sebuah gua dan mendengar suara pecahnya sebuah kendi tanah liat. Dari situlah dimulai rangkaian penemuan teks-teks kuno yang kemudian dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Namun, ketika berita tentang isinya mulai tersebar, kontroversi pun meledak. Ada bagian-bagian yang dianggap mengganggu narasi resmi, bahkan menyingkap lapisan kebenaran yang selama ini dibungkam. Pertanyaannya, apa isi gulungan itu dan mengapa gereja merasa perlu menyembunyikannya? Apakah gulungan itu menyimpan rahasia tentang kehidupan Nabi Isa atau tentang ajaran asli yang berbeda dengan versi yang kita kenal sekarang? Ataukah ia hanya sebuah rekaman komunitas kecil yang tidak sejalan dengan dogma besar dunia? Dalam video ini, kita akan masuk ke dalam lorong waktu, menyingkap tirai kabut sejarah, dan melihat lebih dekat mengapa gulungan ini begitu ditakuti. Kita akan membahas sejarah penemuan gulungan, makna filosofis yang dikandungnya, hingga alasan gelap di balik upaya pelarangan dan penyembunyian. Namun berhati-hatilah, karena perjalanan ini tidak sekadar menyingkap catatan kuno. Ia akan menguji persepsi kita tentang kebenaran, menantang apa yang kita kira kita tahu, dan mungkin membuka pintu menuju pemahaman yang selama ini terkunci. Mari kita mulai. Untuk memahami mengapa gulungan laut mati dianggap berbahaya, kita harus menengok ke belakang, ke dunia ribuan tahun lalu, ketika tanah Palestina menjadi persimpangan peradaban, tempat kekuatan politik, agama, dan filsafat saling beradu pengaruh. Gulungan ini diperkirakan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, masa di mana bangsa Yahudi berada dalam gejolak besar. Di satu sisi, mereka berada di bawah cengkeraman kekuasaan asing, mulai dari Yunani hingga Romawi. Di sisi lain, muncul berbagai kelompok spiritual yang bersaing menafsirkan kitab suci mereka. Salah satu kelompok yang diyakini menyusun atau menyimpan gulungan ini adalah kaum Essenes, komunitas mistik yang hidup menyendiri di padang pasir, menjauh dari hiruk-pikuk kota Yerusalem. Kaum Essenes ini tidak hanya menyalin ulang teks-teks Taurat, tetapi juga menulis tafsir, doa, aturan hidup, dan bahkan nubuat tentang guru kebenaran, seorang tokoh yang diramalkan akan datang untuk meluruskan ajaran yang telah diselewengkan. Sosok ini, dalam pandangan mereka, adalah cahaya kebenaran yang melawan imam fasik yang menguasai bait suci. Disinilah letak kepekaan historisnya. Gulungan-gulungan ini tidak hanya merekam teks agama, tetapi juga menggambarkan konflik ideologis yang terjadi pada masa itu, antara kebenaran murni dengan kekuasaan, antara kesucian spiritual dengan manipulasi politik. Secara filosofis, gulungan ini membawa pesan yang sangat dalam, bahwa kebenaran tidak selalu dimiliki oleh yang berkuasa, melainkan bisa tersembunyi di pinggiran, di tengah komunitas yang terasingkan. Pesan ini sangat berbahaya bagi otoritas agama besar manapun, karena mengingatkan bahwa kebenaran sejati mungkin berbeda dari narasi resmi yang dibangun demi legitimasi kekuasaan. Ketika gulungan ini ditemukan kembali di abad ke-20, dunia modern tengah diguncang perang, kolonialisme, dan krisis kepercayaan terhadap institusi lama. Tidak heran jika gereja merasa risau.
Sebab di dalam gulungan itu tersimpan teks-teks yang bisa membuka pertanyaan. Apakah ajaran yang diwariskan selama ini benar-benar otentik atau sudah melewati proses manipulasi panjang? Dalam tradisi filsafat Timur ada pepatah, kebenaran adalah cermin yang jatuh dari surga, pecah menjadi serpihan, dan tiap kelompok hanya memegang satu bagian. Gulungan Laut Mati seakan menjadi salah satu serpihan itu, yang bila dipadukan kembali bisa memperlihatkan gambaran yang berbeda dari apa yang selama ini diyakini banyak orang. Dan disinilah rahasianya. Gulungan ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah tantangan terhadap narasi tunggal, sebuah bisikan dari masa lalu yang mengingatkan bahwa kebenaran terlalu luas untuk dimonopoli. Bayangkan sebuah buku sejarah yang selama berabad-abad hanya ditulis oleh satu pihak. Narasi yang sama diulang, dijadikan kebenaran mutlak, lalu diwariskan turun-temurun. Lalu tiba-tiba muncul sebuah manuskrip kuno yang memperlihatkan versi lain dari cerita itu. Apa yang akan terjadi? Tentu pihak yang berkuasa akan merasa terancam. Inilah inti persoalan mengapa gulungan Laut Mati pernah dilarang gereja. Ketika para peneliti pertama kali membuka gulungan itu, mereka menemukan teks-teks yang sangat mirip dengan kitab-kitab yang sudah dikenal, tetapi dengan nuansa dan detail berbeda. Ada Mazmur, kitab Yesaya, kitab Henokh, bahkan aturan hidup komunitas SNS. Namun di antara teks itu, terdapat juga nubuat, tafsir, dan doa yang memberi warna lain pada pemahaman tentang wahyu. Yang membuatnya semakin kontroversial adalah keberadaan teks-teks yang menyebut sosok guru kebenaran. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin spiritual yang ditentang oleh imam fasik dan penguasa zamannya. Bagi sebagian peneliti, bayangan ini terlalu dekat dengan kisah tentang Nabi Isa yang juga berhadapan dengan otoritas agama pada masanya. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut nama, teks ini membuka celah interpretasi bahwa ada narasi alternatif tentang perjalanan spiritual yang mungkin berbeda dari dogma resmi. Inilah yang membuat gereja waspada. Sebab, jika gulungan ini dibaca bebas oleh masyarakat, mereka bisa mulai bertanya, apakah ajaran yang diwariskan hari ini benar-benar murni? Ataukah ada bagian yang sengaja dihilangkan demi menjaga stabilitas kekuasaan? Pertanyaan semacam ini bukan hanya ancaman bagi otoritas keagamaan, tetapi juga bagi struktur sosial dan politik yang bergantung pada legitimasi tersebut. Lebih jauh, gulungan ini juga mengandung kode moral dan spiritual yang ketat. Komunitas SNS misalnya hidup dengan aturan sangat disiplin, berbagi harta, hidup sederhana, menjauh dari kekuasaan, serta menjaga kesucian ritual. Dalam pandangan mistis, mereka seperti penjaga cahaya di tengah kegelapan dunia. Kehidupan mereka menjadi semacam prototipe komunitas spiritual yang menolak kompromi dengan sistem yang dianggap korup. Di balik itu, terdapat pesan esoteris yang tak kalah dalam. Gulungan ini mengingatkan bahwa kebenaran sering muncul dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Sebagaimana cahaya bintang lebih jelas terlihat dari gurun yang sunyi, bukan dari kota yang penuh lampu. Maka, larangan terhadap gulungan ini bukan semata-mata karena isinya dianggap sesat, tetapi karena ia menawarkan perspektif lain tentang kebenaran, perspektif yang bisa menggerogoti narasi tunggal yang selama ini dijaga ketat. Gulungan itu ibarat cermin retak yang memperlihatkan wajah lain dari sejarah, dan siapapun yang berani menatapnya akan menyadari bahwa apa yang kita ketahui hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kisah. Membuka pintu terhadap narasi alternatif sejarah, maka di bagian ini kita akan menyelam lebih dalam ke dalam mitos, kontroversi, dan makna tersembunyi yang membuat gulungan ini begitu menakutkan bagi otoritas. Sejak awal penemuannya, gulungan ini tidak sepenuhnya dibuka untuk publik. Bertahun-tahun lamanya, hanya segelintir akademisi, kebanyakan dari kalangan gereja, yang diperbolehkan memegang dan menelitinya. Mengapa? Karena sebagian teks di dalamnya memunculkan kontradiksi dengan ajaran yang telah mapan. Ada nubuat tentang datangnya Mesias, tetapi yang menarik,
teks-teks itu berbicara seakan Mesias bisa lebih dari satu. Ada Mesias imam dan ada Mesias raja. Ini berbeda dengan doktrin resmi yang menempatkan keselamatan hanya pada satu figur tunggal. Selain itu, terdapat pula teks mistik seperti Kitab Henokh yang menggambarkan perjalanan roh ke langit, pertemuan dengan malaikat, hingga rahasia kosmos yang biasanya dianggap tabu. Kitab Henokh, meski sangat populer pada masa kuno, akhirnya dihapus dari kanon resmi gereja karena dianggap terlalu berani membuka rahasia langit yang seharusnya disembunyikan dari manusia biasa. Fakta bahwa gulungan ini menyertakan teks tersebut memberi tanda bahwa komunitas SNS menyimpan tradisi esoteris yang berbeda dari arus utama. Disinilah letak misterinya. Gulungan-gulungan ini memperlihatkan bahwa ajaran spiritual kuno jauh lebih beragam, kompleks, dan penuh dimensi mistis dibandingkan versi sederhana yang diajarkan setelahnya. Gereja khawatir bila masyarakat luas tahu, maka monopoli atas tafsir bisa runtuh. Ada pula kontroversi tentang guru kebenaran yang disebutkan dalam gulungan. Sebagian peneliti berspekulasi bahwa sosok ini adalah representasi awal dari figur Isa, tetapi dalam versi yang berbeda dengan narasi Injil resmi. Ada juga yang mengaitkannya dengan nabi-nabi lain yang ditolak kaumnya. Namun apapun kebenarannya, yang jelas teks ini menegaskan adanya konflik spiritual abadi antara cahaya yang asli dan kuasa yang menyimpang. Secara filosofis, gulungan ini menyingkap satu pelajaran penting. Kebenaran selalu punya banyak lapisan. Ada yang tertulis di permukaan untuk semua orang. Ada pula yang tersimpan dalam simbol, alegori, dan kode-kode rahasia bagi mereka yang mau mendalaminya. Komunitas SNS paham hal ini. Mereka menyembunyikan gulungan di dalam gua bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu suatu hari manusia akan siap menemukannya kembali. Dan benar saja, ketika dunia modern menemukannya, gulungan itu kembali mengusik kesadaran kolektif. Apakah kita sudah siap menerima bahwa apa yang kita kira sejarah tunggal sebenarnya hanyalah satu versi dari kisah besar yang berlapis? Inilah alasan mengapa gulungan ini pernah dilarang. Bukan karena ia palsu, melainkan karena ia terlalu jujur, terlalu berani menunjukkan wajah sejarah yang berbeda. Dan kebenaran semacam itu, bila terungkap pada waktu yang salah, bisa mengubah segalanya. Mengapa kita harus peduli pada gulungan rapuh yang tersembunyi di gua ribuan tahun lalu? Jawabannya sederhana namun mendalam, karena gulungan itu bukan hanya catatan sejarah, melainkan cermin bagi kesadaran manusia hari ini. Pertama, gulungan ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak pernah bisa dimonopoli. Sama seperti kaum SNS yang hidup terasing untuk menjaga kemurnian ajaran mereka, kita pun diingatkan untuk selalu mencari inti dari kebijaksanaan, bukan sekadar menerima apa yang diwariskan tanpa pertanyaan. Dalam praktik sehari-hari, ini bisa kita terapkan dengan berani mengajukan pertanyaan kritis, membaca dari berbagai sumber, dan tidak cepat puas dengan jawaban yang dangkal. Kedua, gaya hidup komunitas SNS memberi inspirasi. Mereka hidup sederhana, jauh dari kerakusan harta dan kuasa, tetapi kaya dalam kedalaman batin. Prinsip ini bisa kita terapkan dengan mengurangi keterikatan pada materi, menata ulang prioritas hidup, dan memberikan ruang bagi ketenangan jiwa. Sebuah latihan sederhana adalah meluangkan waktu tiap hari untuk berpuasa dari kebisingan, mematikan gawai, menjauh dari hiruk-pikuk, lalu hening sejenak untuk mendengar suara batin. Ketiga, gulungan ini menekankan disiplin spiritual. Kaum SNS menjaga diri dari korupsi moral dengan aturan yang ketat. Dalam dunia modern, kita bisa mengadopsinya sebagai bentuk komitmen pada nilai, entah itu kejujuran, amanah, atau kesederhanaan. Praktik-praktisnya bisa berupa menuliskan kode hidup pribadi, semacam janji kepada diri sendiri tentang nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, lalu membacanya setiap pagi sebagai pengingat. Keempat,
Gulungan ini memperlihatkan pentingnya menyimpan kebijaksanaan untuk generasi mendatang. SNS mengubur teks mereka bukan karena takut, tetapi karena tahu suatu hari akan ada yang menemukannya. Hal ini mengajarkan kita untuk meninggalkan jejak kebaikan dalam bentuk tulisan, karya, atau amal yang bisa menginspirasi mereka yang datang setelah kita. Dan terakhir, pelajaran yang paling berharga adalah kesadaran bahwa kebenaran sejati sering tersembunyi di pinggiran, bukan di pusat kekuasaan. Artinya, kita harus belajar melihat di luar arus utama, memberi ruang bagi suara-suara kecil, dan berani menemukan hikmah dari tempat-tempat yang tak terduga. Jika semua ini diterapkan, gulungan yang dahulu disembunyikan itu tidak hanya menjadi peninggalan arkeologis, tetapi juga peta jalan bagi jiwa modern, bagaimana hidup dengan integritas, bagaimana mencari kebenaran dengan rendah hati, dan bagaimana menjaga warisan spiritual agar tidak hilang di telan waktu. Gulungan Laut Mati adalah lebih dari sekadar teks kuno yang berdebu. Ia adalah suara dari masa lalu, bisikan yang menembus ribuan tahun untuk mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah sederhana, bahwa sejarah, ajaran, dan keyakinan yang kita warisi seringkali hanya satu versi dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dan berlapis. Kita telah melihat bagaimana gulungan ini lahir dari komunitas terasing, disembunyikan dengan penuh kesadaran, lalu ditemukan kembali di abad modern. Kita juga menyaksikan bagaimana isinya memicu ketakutan, bukan karena ia berisi kebohongan, melainkan karena keberaniannya menyingkap wajah lain dari kebenaran. Gereja melarangnya bukan tanpa alasan. Mereka tahu gulungan ini bisa mengguncang narasi resmi yang telah lama menopang otoritas mereka. Namun, di balik kontroversi dan larangan itu, gulungan ini membawa pelajaran yang tak ternilai. Untuk hidup dengan kesederhanaan, menjaga disiplin spiritual, berani mempertanyakan, dan selalu mencari inti kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kepentingan. Ia mengingatkan kita bahwa cahaya tidak selalu datang dari pusat. Kadang ia bersinar lebih terang dari pinggiran, dari mereka yang terasing, dari hati yang jernih. Dan kini, pertanyaannya berbalik kepada kita. Apakah kita berani membuka gulungan batin kita sendiri? Apakah kita siap membaca ulang hidup, menyaring narasi yang kita terima, dan menemukan cahaya kebenaran yang murni, meski itu berarti mengguncang kenyamanan yang sudah kita miliki? Ingatlah, gulungan-gulungan itu disembunyikan bukan untuk dilupakan, tetapi untuk ditemukan oleh mereka yang siap. Mungkin saat ini Andalah yang dipanggil untuk menemukannya kembali, bukan di dalam gua di tepi Laut Mati, tetapi di dalam diri Anda sendiri.